Bismillahirrahmanirrahim. Saya Laila Fitri, mahasiswa semester 6, akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek yang akan dilakukan oleh guru, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Perencanaan pembelajaran tersebut perlu dilakukan agar guru dapat mengkoordinasikan berbagai komponen pembelajaran yang berorientasi atau berbasis pada pembentukan kompetensi siswa, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas atau PBK. Kompetensi dasar berfungsi untuk memberikan makna terhadap kompetensi dasar. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab yang ideal. Di sini saya akan menjelaskan menurut Al-Fauzani menyebutkan bahwa agar seorang guru disebut sebagai pengajar bahasa Arab yang sukses harus memenuhi kriteria diantaranya. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang kuat, cerdas, objektif, adil, teguh pendirian, energik, suka bekerja sama, toleran tapi bukan mengalah, kuat pendirian tapi tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, berperadaban yang luas, pengetahuan dan wawasannya. Keempat, memiliki performasi dan kompetensi bahasa yang baik dan benar, tidak melakukan kesalahan bahasa. Yang kelima, mencintai pekerjaan, memiliki antusias yang tinggi dalam mengajar. Yang keenam, menguasai materi pembelajaran yang menjadi bidang keahliannya dalam mengajar dan mampu mempresentasikannya dengan baik dan benar. Yang ketujuh, memiliki hubungan yang baik dengan para siswa, kolega, dan para pemimpin lembaga tempatnya bekerja. Untuk selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab. Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang dibutuhkan adalah membentuk pembelajar di Indonesia. Yang pertama adalah terampil mendengar dan berbicara atau maharatul kalam dan maharatul istima dengan topik-topik yang komunikatif dan kontekstual. Dan yang kedua adalah terampil membaca dan menulis bahasa Arab atau maharoh qiraah dan maharoh kitabah, yaitu membaca teks topik-topik tentang sosial keagamaan dan keprodian, serta menulis, yaitu mengembangkan huruf atau kata-kata bahasa Arab dengan baik dan benar dalam konteks kebutuhannya hari ini dan ke depan. Tujuan ini terlihat bahwa fokus pembelajaran bahasa Arab untuk berkomunikasi, yaitu pembentukan keterampilan berbahasa, bukan kepada pengetahuan bahasa. Pengetahuan bahasa bersifat terapan, bukan teoritis. Selanjutnya, yang keempat, yaitu tentang 5 komponen pembelajaran bahasa Arab yang baik. Menurut Dick dan Carey 1978 dalam UNO 2008 yang ketiga menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran yang baik, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua, penyampaian dan informasi, yang ketiga, partisipasi peserta didik, yang keempat, tes, yang kelima, kegiatan lanjutan. Pembahasan selanjutnya yang kelima adalah cara memperbaiki perencanaan pembelajaran yang kurang baik. Menurut saya terdapat 4 dari solusi perencanaan pembelajaran yang kurang baik. Yang pertama adalah mencari penyebab kenapa perencanaan pembelajaran tersebut gagal atau kurang baik. Kita dapat mengamati penyebabnya rencana yang sudah dibuat. Dan yang kedua adalah belajar untuk bersabar. Dan yang ketiga adalah mengubah setiap langkah dalam mengeksekusi rencana. Dan yang keempat adalah menyusun rencana baru. Pembahasan selanjutnya adalah tentang
apa saja yang perlu direncanakan jika nanti saya menjadi seorang guru. Yang harus direncanakan oleh guru sebelum mengajar adalah yang pertama, mempersiapkan bahan yang mau diajarkan sesuai dengan RPP. Yang kedua adalah mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan jika diperlukan. Yang ketiga adalah mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk merangsang siswa aktif belajar. Dan yang terakhir adalah mempelajari keadaan siswa. Jadi guru dapat memahami kondisi kelas. Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah tentang input dan output. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dan yang kedua adalah input. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input. Sedangkan sesuatu dari hasil proses tersebut adalah output.